Dia harus mau apa dia mau mengurus masa transisi dari Jakarta ke IKN, sementara dia membutuhkan kesuksesan-kesuksesan untuk programnya berlangsung. Nah kita itu sebenarnya argumennya kenapa pindah apa sih? Pertama yang seringkali disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, dia membangun satu peradaban baru, bukan Jawa sentris lagi. Perkara paling besar itu ketika setiap orang yang terpilih kemudian dia merasa diri bahwa he is the representative from our party. Mungkin dia parti A, parti B. Dari gubernur jadi presiden, janjinya Pak Jokowi itu kan tidak ada penggusuran. Oleh Ahok ada penggusuran. Di masa Anies meneruskan program Pak Jokowi, tidak ada penggusuran. Oke, kita kembali lagi di Rapat Kabinet Bayangan dan hari ini kita akan membahas isu-isu terkini mengenai kepulauan-kepulauan di Nusantara. Karena 4 kata Sabang sampai Merauke itu bukan hanya geographical entity, tapi juga Ideological entity. Berkobar-kobar like seperti api, like a burning fire. kata Bung Karno. Karena dulu katanya Bung Karno kan punya rencana mau pindahin ibu kota ke Borneo, ke Kalimantan. Cuma akhirnya Pak Jokowi lah yang pada akhirnya mewujudkan atau merealisasikan. Yang teken-teken itu. Tapi kemarin ini juga ada sedikit ujian ketika salah satu momentumnya 17 Agustus, tapi kok ada yang mundur. Betul, ada yang mundur. Bahkan sepasang kan langsung mundurnya. Betul. Kepala dan juga wakilnya. Itu bahasanya tuh you jump, I jump. Waduh, nah kira-kira Bapak dan Pak Presiden, Pak Wakil belum ada niatan mau mundur kan? Karena kan mau dilantik nanti. Kalau beliau mundur, saya harus secara konstitusional harus menggantikan. Oke. Kita langsung aja siapa saja hadir dalam rapat kabinet hari ini Pak Wapres. Betul, kita undang satu gubernur kita ibu kota, masih ibu kota kita ya, negara bayangan ini. Ada Gubernur Jakarta Bayangan, ada Bang Geis Khalifa, ya Bang Geis, terima kasih. Pesan saya Bang, izin Bang, saya Wakil Presiden, ini kaset pres saya. Luar biasa. Pesan saya Bang, Abang boleh ngomong bagus tapi jangan lebih bagus dari Anies. Karena kasihan Anies nanti elektabilitas turun kalau Abang lebih jago. Nanti orang bilang, ini lebih paten di Pilkada DKI. Itu pesannya Bang. Diusung. Itu disclaimer dulu Bang depan. Disclaimer, jadi Abang ukur-ukur. Yang kedua? Yang kedua ini bosnya Mayfrey. Bos saya. Kenalin dah. Langsung saja kenalan. Iya, dengan dia bos saya yang sudah hadir di sini, Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Selamat datang di istana kami. Kali ini alhamdulillah akhirnya rapat saya langsung dipantau sama bos, jadi dari tadi agak deg-degan. Betul, Kepala Staf Presiden Bayangan. Amin. Waduh, Luar Chief of biasa. Staff to the Kalau President. bayang itu selalu ini, sombar. Apa itu? Sombar, itu bayangan. Oh iya. Kasih Francais dulu, Francais. Kasih Parle nostro questo le France, parle France. Bisakah bicara dalam bahasa Prancis? Parle. Merci beaucoup. Saya cuma bisa Oui, oui, oui. Gimana Ibu Kaset Pres? Apa Dinda? Ya masih bahasnya sama seperti tadi ya, seputar dengan IKN. Karena kalau kita bicara ambisi Presiden Joko Widodo, yang tadi sempat disebut oleh Pak Wapres dan juga Pak Presiden soal peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara ini ternyata harus dapat sedikit revisi ya. Pemerintah kini telah memutuskan untuk menggelar peringatan HUT RI di 2 lokasi berbeda. Yang pertama di IKN dan juga di Jakarta. Apakah ini sinyal-sinyal belum move on dari Jakarta atau justru memang faktanya emang belum boleh move on dari Jakarta? Kalau kata Pak Jokowi sih yang pasti pelaksanaan upacara secara bersamaan di 2 lokasi berbeda itu akan terjadi lantaran saat ini masih dalam masa transisi pemindahan ibu kota. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pembangunan IKN Nusantara masih berproses. Nah, yang tak kalah menarik, Pak Jokowi juga nantinya akan mengundang para mantan presiden untuk bisa memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di IKN. Tentunya tidak terkecuali akan ada Ibu Megawati Soekarno Putri akan diundang. Ya, pertanyaannya akan reunian atau nggak datang? Enggak, ini kan masa transisi, ya masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi
di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN saja. Seperti tamu-tamu penting. Masuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi, itu tidak mudah. Ya. Untuk tamu-tamu penting, Pak, nanti kalau tamu-tamu penting seperti mantan presiden akan di IKN atau di Jakarta, Pak? Semuanya diundang, semuanya diundang, semuanya diundang. Ya. Ke IKN. diundang. Jadi semua akan diundang tergantung nanti siapa yang datang ya. Tapi yang pasti kalau bicara proyek raksasa bernama IKN Nusantara belum lama ini memang kembali nih mendapatkan sorotan. Terutama pasca mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono beserta wakilnya Pak Doni Rahayu. Nah Presiden ini juga sudah menunjuk Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita IKN yang baru. Mendapatkan tugas yang tentunya tidaklah mudah, Pak Bas ini mengaku optimistis nih bisa memberikan kinerja yang maksimal. Salah satunya soal pembebasan lahan untuk pembangunan IKN yang masih terus terjadi dan jadi tantangan di sana. Pengadaan 2086 hektar dengan PDSK plus. PDSK itu penanganan dampak sosial kemasyarakatan plus. Kalau PDSK itu hanya tanam tumbuh saja. Tapi kalau plus bisa direlokasi, bisa dibikinkan rumah tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat. Oke? Jadi PDSK plus itu akan saya laksanakan. Nah sekarang perpresnya sedang disiapkan oleh Pak Raja Tony dan Pak Seknek. Yang kedua, yang kedua itu perpres juga dibutuhkan untuk sekarang ini kan HGB di atas HPL, sehingga itu tidak menarik buat warga yang mau beli atau bagi pengusaha, karena itu dasar untuk investasi. Berikutnya masih soal pembangunan IKN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan ini ternyata kemarin sempat punya jawaban yang menarik nih. Waktu ditanya oleh Pak Wapres Bayangan soal kesiapannya untuk tinggal di IKN atau memilih tinggal di Jakarta aja. Coba kita dengerin dulu apa kira-kira jawaban dari Opung Luhut ini. Nanti Bapak lebih pilih pindah IKN atau stay Jakarta? Ya aku sebagai menteri, kalau nanti sebagai menteri. Tapi kalau sebagai rakyat biasa kamu kan di Jakarta. Oh, nggak mau pindah IKN? Ya Kan ngapain Bapak aku udah- ke IKN masih di Jakarta kalau aku jadi rakyat biasa. Kamu mau pindah IKN? Nah itu tadi laporannya ya, serba-serbi seputar IKN. Jadi kita pindah ke IKN apa stay di Jakarta nih kira-kira? Kita tanyakan langsung ke Ya. Pak KSP ini. Aha. Gimana, Bapak mau pindah ke IKN atau stay di Jakarta? Diperkirakan akhir Juli atau yang pasti sekitar tanggal 9 Agustus itu kami udah ada di IKN. Karena akan menghadiri 17 Agustus dan mungkin sekitar 18 sampai 28 orang akhir Juli itu sudah menempati IKN. Udah, Gitu. berarti ngebut banget nih sampai bulan Juli ini, Pak. Memang cara pola kerja yang dilakukan oleh Pak Bas, kami panggil Kakak Bas, Kakak Bas. itu Padahal dia main drum ya. Anda ya panggilnya main Bas drum. ya kan. Padahal dia Bas ya betul. Semua agak kurang nyambung. Kakak kan vokalis. Kakak Oh iya kakak vokalis, vokalis. Kakak vokalis, Itu 3 ya. personil Ya. loh. Heeh. Cara kerjanya begitu, jadi dia lebih cepat. Memang diharapkan oleh Presiden Jokowi seperti itu. Nah yang kemarin mundur itu Nah, kenapa itu? artinya kurang cepat apa gimana tuh? Nah itu penting juga. Ada dua hal, memang waktu press conference di Istana Negara, saya juga perlihatkan surat yang diajukan ke Presiden, sama sekali memang tidak ada alasan pribadi, sama sekali tidak ada. Tapi dengan 2 bulan, 3 bulan sebelumnya, berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo, kemudian dia mendapatkan tugas baru untuk menjadi perwakilan tugas khusus dari Presiden untuk mempercepat
pembangunan IKN itu hampir dipastikan bahwa komunikasinya jalan dan pengalaman, experience-nya selama ada di luar negeri diharapkan dengan tugas baru itu akan bisa lebih pas dan tepat dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Maksudnya ini kalau mundur itu artinya secara kinerja Pak Bambang dan Pak Doni itu dianggap gagal atau mereka yang sebenarnya Bukan, menjadi kalau- wajah bahwa kayaknya Pak Jokowi ini terlalu muluk deh dengan proyek ini. Karena tahap pertama itu 80%, 80, sekian. Itu artinya yang tadi ditanya oleh Nona Setpres, Ya, Kaset Pres. Kaset Pres itu artinya 80% itu menjadi bukti bahwa keberhasilannya bisa terlihat kan 80%. Kayak tadi bangunannya, rumah, infrastruktur, air. Jadi karena dari situ ya bisa diukur bahwa kinerjanya oke, sehingga bisa mencapai 80% dalam tahap pertama. Kan masih ada tahap kedua, 3, dan 4. Tapi kalau achieve target kenapa akhirnya harus memilih mundur atau dimundurkan? Kan logikanya biasanya kalau kita penuhi target, Harusnya- saya harusnya malah ditambah nih kan rewardnya gitu. Bos happy, kita pun happy. Nah itu dia. Ya. Iya, ini artinya ada yang nggak nyambung atau gimana nih? Bang? Dari proses formal ada surat. Karena itu hampir mau 3 bulan dalam diskusi yang panjang. Tentu saja kan kita tidak ikuti dialog antara Pak Bambang dengan Presiden tentang sampai 2-3. Makanya juga memang sampai pada hampir 2 bulan lebih baru diterima pengunduran dirinya. Jadi ada dialog yang panjang, kemudian sampai dengan beliau juga bisa menerima tugas untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama Presiden dalam melakukan negosiasi yang begitu panjang untuk kepentingan percepatan pembangunan IKN atas nama negara di luar negeri. Oke, Bang Ges. Yap. Bakal pindah nggak ke IKN, Bang? Siapa? Pak Gubernur. Ya. Saya. Ya. Pak Gubernur. Dia anak Jakarta asli. Iya. Bos. Ya, Ya, Gubernur. menikmati ibu kota ini kan. Yoi. Saya senang ya dengar berita Pak Ngabalin akan pindah ke IKN. Kenapa nih? Saya berharap segera orang-orang seperti Ali Mokhtar Ngabalin, Andre Rosiadi, Ade Armando cepat-cepatan lah pindah. Gibran. Gitu. Paling tidak, dan sebagian seluruh anggota DPR itu, paling tidak hak saya di jalan raya nggak diganggu sama mereka dengan strobon, dengan mobil pengawalan segala macam itu merusak suasana hati kita di jalan raya, membuat tambah macet, mengambil. Silakan aja. Buat saya secara pribadi. Lalu semakin jauh dari pandangan Jakarta itu, makin nyaman ruang publik kita nggak pengap. Khusus orang-orang ini aja yang Semua itu rombongan-rombongan itu jadi yang- masalah Ini bukan perwakilan, orangnya ya. ini perwakilan lah. Iya. Ya kurang lebih lah itu. Ya. Jadi kalau secara teori pembangunan kota kita banyak pertanyaan tentunya. Tapi kalau secara subjektivitas pribadi, Ya. saya gembira, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Silahkan lebih cepat lebih bagus. Tapi penting juga nih sebagai Gubernur Jakarta bayangan nih kan, melihatnya ini ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta. Artinya beban Anda nih kan sebagai gubernur kan harusnya berkurang nih kalau orang-orang ini pada pindah segala macam kan. Ya. Tapi kalau melihat sinyal ya dari pembangunan, dari visinya, kemarin kita lihat ada 2 orang yang mundur gitu pimpinannya. Anda punya perspektif apa soal hal ini? Nanti boleh dijawabnya usai jeda Boleh. biar lebih paten lagi, Oh, iya. bisa lebih panjang lagi jawabnya. Tetaplah bersama kami. Kasih dulu break Dinda. Ya masih di Kabinet Bayangan, terakhir tadi Pak Wapres sempat Betul. bertanya kepada Pak Gubernur Bayangan ini, Itu tondo-tondo apa yang abang lihat nih? apa nih yang dibaca dari Yang sikap-sikap terkini yang nih. dilakukan? Kan kita sudah baca berbagai
negara melakukan pemindahan tempat. Malaysia pindah dari kota pemerintahan aja ya, pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ya. Itu 10 atau 15 tahun tuh pembangunannya. Meskipun ibu kota resminya masih Kuala Lumpur. Masih Kuala Lumpur, ini kota pemerintahan aja. Belum lagi Mesir, Brazil, Burma, dan lain-lain. Jarang yang berhasil gitu. Itu satu. Yang kedua, saya juga baca riset gitu kan. Sampai hari ini sudah hampir habis uang 92 triliun untuk membangun IKN sekawasan Monas. Yang sudah jadi itu Istana Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, sama rumah untuk pegawai negeri, ASN lah di sana. Lalu pertanyaan sederhananya muncul begini. Oktober Jokowi selesai. Lalu presiden baru Prabowo. Dia harus mau dia mau mengurus masa transisi dari Jakarta ke IKN, sementara dia membutuhkan kesuksesan untuk programnya berlangsung. Itu kan pertanyaan besar. Yang kedua, berapa anggaran IKN yang sesungguhnya? Kalau baru sekawasan Monas aja sudah sekian puluh triliun. Yang ketiga, yang jauh lebih mendasar, pembebasan lahan. Kan tadi Pak Basuki sendiri sudah bicara itu kan. Itu saja belum selesai. Terus bagaimana kita mau melakukan pembangunan kalau proses pembangunan pembebasan lahannya aja belum beres sampai hari ini. Jadi kalau Ali Mokhtar Ngabalin, teman saya lama, teman berjuang zaman dulu. Zaman sekarang. Sekarang udah beda perjuangan deh. Beda tempat aja. Perjuangannya tetap sama, cuma beda tempat. Mengatakan akan segera pindah ke IKN, itu panjangnya ya? Apa cuma sampai Agustus? Panjang. Terus. Selamanya? Terus, karena tahapan pembangunannya kan ada tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Ya, bersyukur sekali saya. Kalau itu bisa terjadi gitu. Dan nggak perlu dikritik juga sih. Nggak perlu dikritik. Karena didoakan. Didoakan saja. Ya. Karena rejim ini juga kan budak terhadap kritik. Berarti meskipun banyak pertanyaan dari Pak Gubernur tadi soal pembangunan IKN ini gitu ya. Dan sekarang yang menang Pak Prabowo yang akan dilantik gitu. Dan salah satu jualan Pak Prabowo adalah keberlanjutan. Apakah IKN ini menjadi ujian dari keberlanjutannya ini menurut saya? Tidak punya pendapat soal itu, silahkan aja. Karena saya tidak punya irisan dengan pemerintahan yang nanti, yang sekarang maupun yang nanti. Tapi realistis nggak untuk tetap memberlanjutkan itu, sementara kan programnya Pak Prabowo juga banyak nih kan yang butuh anggaran dan dana besar. Posisi saya adalah menonton untuk melihat ini akan seperti apa. Karena kalau kita berpendapat seolah-olah pesimis, seolah-olah tidak move on, enggak lah, biarkan saja berlangsung dan kita menonton, kita nikmati. Oke. Jadi kita nikmati aja, termasuk itu ketika kepala otorita dan wakilnya itu mundur. Anda ini kan sama kayak gini Bang, sama kayak Anda dan wakil gubernur Jakarta tiba-tiba mundur gitu kan? Iya kan, saya pernah mundur. Nah, itu saya pernah mundur dari Komisaris Ancol. Alasan saya jelas, saya nggak cocok sama PJ yang sekarang. Gue nggak rela jadi anak buahnya dia, ya gue mundur lah. Berarti kira-kira itu yang terjadi sekarang mungkin? Ya, ada kan orang ketidakcocokan. nggak mungkin mundur tanpa alasan. Kan nggak mungkin gitu kan. Tapi kan nggak perlu juga kita menebak-nebak gitu. Berarti kan ada sesuatu, ada masalah. Ya masalah ini tadi oleh Pak Ali Mokhtar Ngabalin ditutupi dengan semut. Ya kita tonton saja. Oke. Nah, sebuah daerah itu menjadi ibu kota itu apa sih yang paling mendasar, yang paling basic, yang pertama harus diselesaikan dulu sehingga kita yakin daerah itu bisa jadi sebuah ibu kota? Public service, transportasi, sekolah, rumah sakit, gitu-gitu. Public service yang utama. Sekarang ada bandara nggak di KN? Lagi pembangunan yang katanya akan diresmikan secepatnya ya. Bandara untuk pejabat,
Jadi dulu Bandara umumnya tetap di Kalimantan waktu Timur. Balikpapan. Iya. Jadi waktu saya masih Komisaris Angkasa Pura I, kami bangun bandara di Samarinda. Itu bandara yang sebetulnya 2,5 tahun. Ya. Tapi kehebatannya para engineering Indonesia ini luar biasa. Itu 1 tahun 8 bulan kelar. Sama seperti Kulon Progo. Targetnya 2 tahun 4 bulan, itu selesai dengan 8 bulan. Safety-nya aman ya Bang tapi? Sangat, sampai hari ini kan terbukti. Begitu juga dengan bandara yang ada di IKN nanti. Artinya begini, orang hidup berbangsa, bernegara, untuk maju itu, Helen Clove, seorang pakar dalam futurolog, itu dia selalu menyebutkan tentang betapa tingginya optimisme orang berbangsa. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu adalah apa yang engkau pikirkan. Kenapa agama mengajarkan tentang pentingnya orang berpositive thinking? Karena orang mau maju. Jadi setiap kita berpikir tentang kemajuan, Tuhan pasti mentakdirkan dia akan maju. Jadi ada yang disebut dengan sustainable program. Nah, Bang, Sustainable. balik lagi. Ini karena Bang nyebut sustainable program, Pak Gubernur tadi mempertanyakan sebuah daerah bisa sustain menjadi sebuah ibu kota itu syaratnya adalah public service. Betul. Nah, itu udah sampai mana Bang? Nanti orang tinggal di situ gimana? Groundbreaking yang dilakukan Presiden itu adalah yang ke-6. Di antaranya adalah hospital, school di sana, dan beberapa yang lain tadi Bang Geis menyebutkan tentang public service, jalan yang lebih dipermantap. Artinya kalau kita bicara tentang planning, perencanaan bagi sebuah bangsa seperti Indonesia ini, pasti perencanaan itu pasti dilakukan. Dan karena itulah maka harapan-harapan itu pasti bisa Nah, terjadi. Bang, sebuah ibu kota itu pindah. Ya, kita nggak tahu ya, di seluruh dunia pasti punya argumen yang beda-beda. Pusat pemerintahan. Ya, beda-beda kan argumennya kenapa pindah. Nah, kita itu sebenarnya argumennya kenapa pindah apa sih? Pertama yang seringkali disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, dia membangun satu peradaban baru, bukan Jawa sentris lagi. Oke? Dengan begitu maka ada lebih kurang 14 variabel terpenting dengan pembangunan IKN. Anak-anak di wilayah tengah, anak-anak di wilayah timur, orang-orang di Kalimantan, seluruh Kalimantan. Dia merasa bahagia. Kemarin kami datang, dia menyanyikan Tala al-Badrun alaina. Selamat datang, cahaya cemerlang bagi sebuah kehidupan orang berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus ingat bahwa sejarah peradaban Indonesia dalam kepemimpinan Republik ini, nanti di periode Presiden Joko Widodo ini, pembangunan nasional itu tidak lagi Jawa sentris, termasuk IKN. Itulah kenapa kita sebut dengan peradaban baru. Sejak periode Soekarno, Tapi nanti gini baru Bang, ada ini zaman Prabowo bisa faktanya Bang, dilaksanakan. kalau kita lihat di luar negeri Bang, di Amerika gitu misalnya, Washington DC dibangun tapi tetap yang rame New York. Peradaban Amerikanya di New York gitu misalnya. Terus Ini wilayah timur ini Pak, ini kita hidup sebagai orang-orang Asia, kita hidup sebagai orang-orang Melayu. Peradaban itu kita baca, kita tahu. Kita dari Bangalore datang ke India, dari India ke New Delhi, kita datang ke Putrajaya, kita datang di tempat yang tadi Bang Geis tapi cerita. itu Islamabad juga sama Karachi tetap lebih hidup Karachi Bang. Iya, tidak apa-apa. Jakarta itu kan bukan kota yang hidup dalam Enggak, setahun, kalau 2 tahun. argumennya soal Jawa sentris atau Kalimantan sentris atau Indonesia sentris gitu. Ya jelas. Jadi salah satu di antara bentuk peradaban itu adalah memang dia sebagai orang Solo, beliau sebagai orang Jawa, tinggal di tanah Jawa, besar di tanah Jawa, tapi pembangunannya itu semua tidak Jawa sentris. Apa yang mau diisyaratkan itu bahwa semua orang merasa sense of belonging terhadap Republik ini. Periode Presiden Joko Widodo
peradaban itu dibangun. Nah, gimana Pak? Gubernur setuju nggak dengan Wah, sebagai seorang pengabdi Jokowi, paten. Paten itu. Iya. Keren. Berarti kalau membangun Jakarta itu Lain cerita. gimana? Kalau membangun Jakarta tuh artinya tidak Indonesia sentris, karena kalau Lain mau cerita, Indonesia sentris lain kita harus cerita. Membenahi Jakarta itu tidak Iya. Indonesia sentris, Bang. Jadi Kan kalau argumennya. kalau soal peradaban ya, saya kasih contoh yang sederhana ya tentang peradaban. Ya, boleh. Jakarta itu dulu itu kita tidak mengenal ruang ketiga. Cuma ada kelas sosial aja yang dilepaskan oleh negara, begitu saja. Tapi setelah Anies Baswedan menjadi gubernur, ada ruang ketiga yang dari kelas manapun ada di sana. Trotoar, halte, wifi disediakan. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi, anak-anak Jakarta Selatan yang kalau pergi kemana-mana dengan mobil, dengan ban radial, dengan sound system yang sekarang naik transportasi umum untuk nongkrong di M-Block. Itu perubahan peradaban. Orang mau jalan kaki, mau bersama-sama dengan masyarakat siapapun berada di kelas manapun di ruang ketiga itu. Itu merubah peradaban. Ya. Yang kedua, berubah peradaban, MRT itu berubah peradaban. Datang harus tepat waktu, sampainya tepat waktu. Itu juga peradaban. Yang ketiga, klasifikasi sosial di Jakarta semakin baur. Kalau dulu orang hanya kelas menengah datang ke GI, kelas menengah bawahnya ke Tamrin City. Sekarang kemarin konser band apa itu di atas halte busway Ya, HI. Malik kemarin. Malik ya. Ya. Dan semua hadir di sana gitu. Dari kelas manapun. itu peradaban. Itu peradaban. Itu peradaban baru yang dibangun hasil dari pembangunan Jakarta oleh Anies. Tapi kalau peradaban itu memindahkan ibu kota ke IKN itu adalah peradaban, investornya aja belum masuk, terus apa peradaban yang mau dibangun? Apa Bang? Ini peradaban baru tanpa harus keluar uang misalnya sebanyak Peradaban itu dari bahasa Arab, namanya al-adab. Adab itu. Adab itu disiplin waktu, akhlak sama orang, macam-macam itu kan. Peradaban itu Menghargai orang. 3 variabel penting. Culture, intellectual knowledge, and social behavior. Nah, IKN itu dari 3 variabel penting ini Masuk. yang mana itu? Masuk, tidak ada yang tidak masuk. Masih ada 27 variabel yang kami buat. Kami buat dalam sebuah variabel peradaban. Paten kawan ini. Iya kan? Ini bukan bicara apa, ini kan orang bicara orang belajar, orang sekolah, orang ada ilmu gitu. Jadi social behavior, intellectual knowledge, culture, itu ada. Bayangkan kita punya ibu kota negara baru. Bagi semua orang melihat itu sebagai suatu peradaban dalam catatan sejarah Republik Indonesia. Yang sejak dimimpi-mimpi oleh Soekarno loh. Nanti pada periode Joko Widodo. Bukan cerita dongeng, fakta ada di lapangan itu. Jadi Soekarno lah yang mengejawantahkan mimpi, Jokowi lah yang mengejawantahkan mimpi Soekarno gitu. Mimpi itu, the dream his life. Cordoni Dazares Tagona. Kira-kira itu orang-orang Eropa bilang. Tapi kan nggak perlu kalau kata Bang Ges untuk merubah peradaban yang lebih baik. Tidak apa-apa, karena begini. Kenapa harus Karena begini. Pindah. Orang itu bisa melihat value, dia tidak terjadi pada besok hari. Tapi yang disebut dengan long life education itu dia terjadi dalam peradaban kehidupan manusia. Bisa dalam 1 dasawarsa, bisa dalam 2 dasawarsa. Itu teori ilmu itu. Bang, tapi izin nih tanah kosong ini peradabannya di mana nih Bang? Kalau tanah kosong ini yang bicara soal di wilayah IKN. Karena itulah ada 2000 berapa tadi yang disebut 2600 sekian itu. Ada 3 opsi. Opsi yang pertama itu apakah ada perjanjian kerjasama dengan pemerintah, dengan badan usaha, atau tanah-tanah negara dan itu dipakai untuk menyewa atau dimiliki. Kenapa itu perlu terjadi? Karena orang mendapatkan kepastian terhadap dia hidup di atas tanah kehidupan IKN itu. Clear itu. Tapi tadi soal investornya aja belum jelas gimana Bang? Tunggu dulu Bang, nanti kita bahas. Baik.
Masih di rapat kabinet bayangan terakhir tadi Pak izin ini Pak bos saya ya kita tanyakan lagi apa yang ditanyakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Ya, Ini calon PJ Gubernur investornya ya, Bang? Pak, benar. PJ Gubernur kalau bisa request di Lampung aja ya Pak biar nggak Ya. terlalu jauh dari keluarga saya. Memang tahap pertama yang tadi disebut oleh Bang Geis, Pak Gubernur kita DKI Jakarta, tahap pertama itu memang kita harus mempersiapkan seluruh infrastruktur. Pembangunan dalam seluruh event international development. Seperti itu. Jadi kita pakai sekarang bangun untuk step pertama, tahap pertama, yang tadi Abang sebut 80 sampai sudah masuk 90%. Dan tahap kedua itulah, disinilah perannya Pak Bambang dengan kemampuan international network-nya. Memainkan peran yang sangat amat cocok. Dan beliau mempersiapkan diri. Makanya tadi istilahnya adalah dengan posisi, dengan jabatan khusus untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama pemerintah, dia memainkan peran-peran penting di hubungan internasional. Targetnya buat Pak Bambang nih nyari berapa banyak sih Pak? Ya, kita kan Buat di sesi kedua ini? Tahap kalau kedua? bukan, istilahnya ini kan dia dalam tahapan. Tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga. Bisa jadi Pak Bambang itu sekarang dalam rangka mencari investor. Tugas yang sekarang dilakukan dalam tugas yang diberikan dan beliau mengiyakan dan beliau mempersiapkan diri untuk itu adalah, kan ini sekarang kurang lebih ada sekitar 63 negara yang telah melakukan agreement. Jadi dia melakukan agreement itu awal dengan pemerintah Indonesia. Membangun komunikasi Komunikasi, atau sudah? membangun komunikasi, kemudian gentleman agreement. Mereka telah mempersiapkan diri, tinggal nanti PLT Kepala IKN dan Wakil Kepala IKN memastikan dalam pekan ini terhadap 3 opsi yang tadi saya sebut itu. Dengan begitulah maka international network, international communication yang dibangun oleh Mas Bambang itu tadi adalah untuk mempercepat yang tadi kita. Jadi memang takes time dan kita lihat saja. Oh ini perencanaan besar, negara yang dibangun. Jadi kalau belum apa-apa, Jadi, ini belum itu. mantep ini barang. Ah, Pater, abang aja udah Juni Iya. pindah. Tapi saya mau kembali lagi ke Pak Gubernur. Kemarin kan ini juga perpindahan ibu kota ini kan juga jadi topik di Pilpres 2024 kan. Mas Adi sendiri punya positioning yang Pak Gubernur dong. berbeda. Mas Anies. Mas Anies ini kan Gubernur bayangan. Sahabat baiknya beliau. Yang dibayang-bayang Sahabatku oleh beliau. juga. Iya, Mas Anies yang dibayang-bayangi Bang Geis ini kan sebagai gubernur bayangan ini kan. Nah, secara prinsip tadi kan sebenarnya ideal membangun peradaban, ingin mewujudkan Indonesia sentris gitu. Kenapa Ya, ini kalau juga kalau nggak- berkaca yang kemarin beda konsep ya. Kalau yang kemarin kan bicara Pilpres kemarin ya. Iya, iya, iya. Kenapa Pendekatan- Mas Anies juga nggak setuju dengan IKN gitu? Pendekatan misalnya? Anies Ini itu juga- kan lebih kepada pembangunan 14 dan 40 kota Ya, kota yang sudah baru, ada, ya. gitu, kota baru. Bukan membangun kota baru ya, kota yang kota sudah ada lama di-upgrade gitu. di-upgrade. Iya. Itu kan secara ini lebih rasional dan biayanya sama juga gitu, bahkan lebih murah gitu. Karena infrastruktur yang sudah ada, apanya sudah ada. Gitu. Itu beda pendekatan gitu kan. Nah, kalau yang sekarang ini udah jalan, udah terlanjur. Apa salahnya sih kalau kita nonton aja? Iya. Wah. Gitu. Pak Gubernur, tapi tadi agak setuju nggak dengan Bang Ali, Pak KSP bahwa ingin mewujudkan Indonesia sentris itu harus membuat ibu kota baru, gitu. Tidak lagi di Dan Pulau itu di Jawa. Kalimantan. Yang kalau kita bicara secara geografis mungkin ada di titik tengah Indonesia. Acuannya apa, analisanya apa, argumennya apa. Ininya nggak pernah ada ininya, pembuktiannya itu. Itu imajinatif. Hayalan itu. Apa argumen, dasar argumennya apa? Bahwa membangun peradaban harus pindah ibu kota. Iya. Ya itu makanya kita Membangun Indonesia menjadi Lah, Indonesia terus gua sentris. harus menjawab sesuatu hal yang imajinernya dia. Iya. Gimana cara gua ngejawabnya? Iya. Kan Dengan sulit. Jakarta menurut Anda bisa nggak mewujudkan Indonesia sentris, Bang? Ya bisa lah. Jakarta udah lakukan kontrak farming. Kan sudah mulai berjalan. Cuman kan waktunya memang pendek kemarin kan. Iya. Tapi sudah mulai langsung itu. Dan banyak hal lagi lainnya tentunya. Jadi ya saya susah kalau menjawab sesuatu yang sifatnya imajinatif. Iya. Bang kalau Ali. Indonesia menjadi
Jakarta menjadi pusat dari Indonesia sentris itu imajinatif atau enggak? Real, Seperti yang udah kita lakukan sudah kita bertahun-tahun. ya. lakukan selama ini kan berjalan. Real itu enggak. Itu real. Cuma bahwa kemudian perlu diperbaiki lagi konsentrasi daerah-daerah itu memang harus lebih serius lagi. Bedanya imajinatif sama Nggak ada buktinya. Kalau Jakarta udah ada perencanaan. faktanya kan. Kalau ini kan tadi dongeng yang diceritakan Pak Ali Mokhtar, kita membangun peradaban baru di IKN, itu akan membangun Indonesia Timur, macam-macam. Iya. Itu dongeng yang diberikan untuk masa depan. Bagaimana kita menjawab sesuatu yang akan? Belum ada. Faktualnya belum ada. Ya, Jadi memang kita ya lihat saja. Tapi ongkos dongeng ini kan mahal juga. Mahal Bang. sekali. Iya. Dan itu yang harus kita bayar semua. Iya. Nah, kan kalau imajinasi itu kan sebetulnya lebih kepada orang bermimpi, membayangkan, imajinasi ya. Dia berpikir, membayangkan. Ini barang sudah jalan loh, sudah membangun. Lah, yang Saya mudah-mudahan gini Pak Ali ya. Yang Anda katakan itu adalah membangun peradaban nih. Oke. Oh iya. Membangun Lalu- Indonesia sentris. Iya. Lalu Anda kata barang ini sudah ada. Iya. Ini barang gedung, bukan bangun peradaban. Oke, iya. Mudah-mudahan umur konteks, saya, walaupun umur ada Ges kalkulasi. panjang. Mudah-mudahan kami punya Amin, umur masih amin. 15 tahun, 20 tahun. Karena melihat dan mengukur satu peradaban itu kan bukan baru-baru sekarang ini. Orang nanti, kenapa apa yang sekarang kita bisa bicara di Jakarta? Saya belum terlalu lama tinggal di Jakarta, baru sekitar 33 tahun. Tapi kan saya bisa membayangkan bagaimana datang di Jakarta dengan pertarungan hidup yang luar biasa, dengan kemampuan ilmu pengalaman. Tapi berapa banyak orang-orang seperti saya ini yang jauh sebelumnya datang di Jakarta dan mereka tidak bisa bersaing di tempat ini. Dari sisi experience dia tidak miliki, dari kemampuan intelektual dia tidak mampu, dari sisi networknya dia tidak bisa berbuat. Seperti itu kita harapkan nanti anak-anak wilayah timur, Sumatera Timur, bagian selatan, Sulawesi, Papua, Ambon datang. Atau dia hanya menggerakkan kemampuan power yang dia miliki. Saya mau katakan begini, saudaraku. IKN itu adalah sebuah wajah baru Indonesia. Untuk mengukur itu tidak bisa sebentar Pak, besok pagi nggak bisa. Tapi kan Mungkin periodenya bukan saya, bukan Ges, bukan. Tapi mungkin anak-anak Tapi kalau generasi yang pemerataan kita kan udah mengenal azas desentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi ini Untuk Bang. mewujudkan tadi Ya harusnya kan Indonesia sentris ya. Iya, Indonesia sentris itu kalau jalan maksimal Ya, kan harusnya pemerataan terjadi. kalau kan, Pak? Pak Presiden dan Wapres bisa datang ke wilayah timur, Bapak Presiden bisa membayangkan bagaimana kehidupan kabupaten kota di tempat itu dengan wilayah di Jawa. Ya. Please tolong. Nggak bisa kita bicara dalam imajinasi mimpi-mimpi yang dibilang kayak Ges tadi itu. Lah kita lihat dengan fakta bos. Kalau kesempatan seperti saya ini, kalau kita tidak berjuang, dari mana bisa kita datang sekolah di Universitas Indonesia? Dari mana kita bisa datang ke Al-Azhar? Dari mana bisa kita datang sekolah di Sorbonne? Orang dia punya kurikulum saja beda dengan kita. Please. Iya. Tapi karena orang di Papua, orang di Maluku itu terbiasa bicara dalam bahasa Inggris, terbicara biasa dalam bahasa Arab. Mereka Belanda-Belanda yang bekas dulu itu bisa bicara dan karena kita makan ikan tidur di pantai dengan begitu, kita bisa dengar, bisa tahu bicara dalam bahasa Prancis. Le gorro mokos le français. At-ta'lim lil lughatil arabiyyah. You can have a right to speak Arabic, speak English. Kalau enggak mau bersaing apa? Enggak mungkin. Peradaban itulah yang sekarang dibangun oleh Joko Widodo. Makanya kenapa anggaran pendapatan belanja negara itu juga sebagian besar untuk kepentingan-kepentingan Tapi sekolah kenapa tadi. kalau pendekatannya nggak mengupgrade kota-kota seperti yang Bang Ge sampaikan Ya tadi? siapa yang bisa bersaing dengan kota-kota yang tadi itu? Berapa banyak anggaran yang sudah sudah digelontorkan? Papua itu berapa puluh banyak triliun. Tapi mau bagaimana apa? Mau dibangun apa? Tadi kan saya bilang, peradaban itu adalah culture, peradaban itu adalah intelektual, peradaban itu adalah social behavior. Mau tunjukkan apa Bapak Presiden? Please Bapak, tolong kasih tahu sama saya. Bang, tapi gini, dengan kembali lagi ke masalah awal, mundurnya Pak Bambang dan Pak Doni, Oke? itu memberikan sinyal yang kurang baik katanya bagi investor, bagi masyarakat.
Ini yakin gak sih? Tapi- Jadi gak sih di tapi Barat? jangan lupa. Apakah ini cuman hanya pengen 17 Mimpi aja, mimpi aja. Tunggu, Ya. saya baca di Wall Street Journal, ada ditulis di koran-koran besar di negeri ini, media-media yang luar biasa, bukan media sosial ya, dengan ditunjuknya Pak Basuki PUPR menjadi paten, semua orang tahu kredibilitasnya kan, track recordnya oke. Begitu juga dengan Wakil Menteri ATR, gitu ya, Pak Raja Juli, dengan memastikan tentang hak-hak atas kepemilikan tanah tadi. Jadi dengan kasus seperti itu, tadi malam nih saya diwawancarai oleh Al Jazeera, saya diwawancarai oleh teman-teman dari Wall Street Journal, mereka mengerti dan mewawancarai saya. Saya jelaskan tentang poin-poin itu. Dan mereka tahu tentang Basuki, mereka tahu tentang Raja Juli. Jadi Republik ini banyak orang-orang pintar. Republik ini tidak hanya seperti Mas Bambang dan Pak Doni yang dahsyat itu. Dalam hitungan waktu yang sangat singkat dia 80% bisa bekerja dengan baik. Bang, ini tapi ini Gini. banyak- Raja Juli Antoni diangkat jadi wamen. Pernyataan pertama dia saat jadi wamen apa? Ini bukan bidang saya. Iya. Itu pernyataan dia. Jadi jangan mengatakan bahwa dia profesional dalam konteks pertanahan. Iya, iya. Yang kedua, sampai hari ini kalau Anda ngurus sertifikat tidak atas nama Ali Muhtar Ngabalin, tapi atas nama siapa, Didukah, siapakah, Anda dari jam 8 pagi, jam 4 sore belum tentu bisa masuk. Sampai hari ini loh BPN itu. Ini bukan baru, sudah lama itu nggak berubah. Ditambah dikelola sekarang ini sama tidak ada perubahan, apalagi pengelola yang baru lagi di IKN. Yang sudah ada aja tidak ada perubahan modernisasi dalam soal pengurusan tanah di mana-mana lah. Itu semuanya ribet itu. Saya mau bahas itu aja. Jadi memuji ya memuji tapi nggak gitu-gitu amat gitu. Karena kan kita ngerti juga, kita baca juga, kita tahu latar belakangnya. Ya kalau urusan tanah, saya lebih paham lah. Saya dari dulu bisnisnya properti. Iya. Kalau soal sinyal tadi Bang, tadi kan banyak yang bilang bahwa banyak yang menganggap bahwa mundurnya ini sinyal buruk nih. Aduh, orang jadi nggak terlalu percaya barang ini karena belum apa-apa udah berguguran ketua dan wakil. Tapi kalau kata Bang Ali justru ini menaikkan image karena penggantinya Pak Bas. Ya kalau Menurut sekarang Anda gimana? diganti terus menaikkan image yang di kemarin mengundurkan diri bertugas mencari investor. Yang kemarin Mbak Halil ngapain aja? Kan setiap jawaban jadi ada pertanyaan baru kan? Itu mentah lagi gitu kan. Ya sudahlah, yang sudah mundur biarkan. Sekarang ada yang mau bekerja buat IKN silahkan. Ada yang mau pindah buru-buru alhamdulillah. Paling tidak ruang Jakarta itu nggak pengap-pengap banget lah. Bener. Bang, tapi atau jangan-jangan gini Bang, supaya pembangunan ini bisa Indonesia sentris tanpa harus misalnya mengubah ibu kota atau membuat kebijakan presiden itu sama semua sama seluruh gubernur. Itu kalau perlu gubernurnya se-Indonesia dipilih saja sama presiden. Nggak perlu lagi ada pemilihan Pilkada. gubernur, deh nggak? Menurut Abang masuk akal nggak tuh? Yang bicara siapa? Dijawabnya usah jeda deh, kita habis ini bahas deh. Dinda, kasih dulu iklan. Masih di rapat Kabinet Bayangan, tadi sempat ditanyakan ya oleh Pak Wapres ya, gimana nih, apa jangan-jangan lebih bijak, lebih paten gitu kalau semuanya ya udah dibalikin lagi aja, dipilih oleh Presiden nih, kepala daerahnya. Sebelum dijawab oleh Pak Gubernur Bayangan, kita ada satu pernyataan dulu yang ini kayaknya sependapat dengan wacana yang tadi dikeluarkan oleh Pak Wapres. Pilgub gubernur menurut saya kebablasan itu. Sekarang bikin perpu tuh, ganti aja itu. Pilgub itu ditiadakan. Biar lebih tenang juga kita. Pemilu itu di tingkat 2 aja, pilkada itu tingkat 2 aja. Pak Jokowi harusnya sekarang bikin perpunya. Biar nggak dicurigai anaknya akan jadi gubernur DKI. Bagaimana nih Pak Gub, tanggapannya atas pernyataan yang tadi disampaikan oleh Fahri Hamzah? Nanggung ya? Nanggung. Sekalian aja Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR. Itu Pak Amin Rais juga ngomong gitu kemarin. Ya. Tanggung untuk apa gitu. Kan Kemarin ya? Ya. Sekalian aja gitu. Kalau mau seperti itu. Yang kedua, yang bicara kan Fahri Hamzah. Ya
Ya keren lah. Dalam rangka transisi, ada Presiden Jokowi yang masih punya saham kepada Prabowo, untuk mendapat kredit poin perlulah dibicara itu. Paten Fahri, sama seperti Bang. Jago teman-teman saya ini. Dia punya pertimbangannya, pertimbangan regulasi. Pertimbangan regulasi itu karena gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Dekonsentrasi ya. Ya, artinya Azas apa? dekonsentrasi. Secara ide tuh nggak salah-salah banget sebenarnya, atau benar sebenarnya? Itu Secara ide-ide Bang? regulasi sebetulnya. Tapi kan memang kita harus lihat ini dalam perspektifnya yang beda. Ya. Perspektifnya juga, kalau orang beropini kan boleh toh. Jangan pula nanti kalau orang berpendapat atau orang beropini tidak boleh di negeri ini, kan tidak boleh. Boleh-boleh saja beropini. Jadi boleh buat kaum Anda. Kalau kaum saya kena penjara, Saganda, Jumhur. Apa dia beropini soal apa? Nge-tweet doang soal apa, waktu itu cuma nge-tweet aja masuk penjara. Aduh. Saya tahu lah Saganda, saya tahu lah. Ya makanya, jadi Saya mengerti. kalau buat Anda bebas banget buat Kalau opini. guys tanya mereka, Tahu saya, Anda juga ikut nelpon-nelpon, tahu saya. saya mengerti. Saya tahu itu. Karena itu guys, jadi makanya dari tadi kan saya... Tapi ini bukan persoalan problem personal. Ya, ini tapi persoalan kalau bernegara. pernyataannya Fahri itu terkait dengan regulasi yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun di Republik ini. Ya. Jadi kalau umpama seperti gubernur, dia kan beropini tuh, opininya karena ada regulasi. Kenapa? Karena gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Ya. Kalau perwakilan pemerintah pusat, apa urusannya dengan pemilihan Pilkada, gubernur? Masa orang berlogika seperti itu kita jadi negative thinking? Iya. Larinya kepada boleh beropini, kaum kau yang ini tidak boleh, ini Ya dipenjara. memang iya kan. Jadi Enggak, kalau ditanya jadi- orang boleh beropini, ya memang boleh, terutama buat Anda dan teman-teman. jadi Gitu. cara orang hidup itu harus optimis, positive thinking. jangan kalau sama Pak Gubernur bayangan begini kan agak namanya juga gubernur bayangannya, jadi tidak apa-apa. Iya. Gimana Pak? Anda kan terpilih ini kan karena pilkada di negara bayangan ini kan. Nah kalau misalnya memang secara prinsip banyak gubernur yang berbeda dengan presiden. Ya kemarin Jakarta 5 tahun lah dianggapnya juga gitu kan misalnya ya. Itu menghambat pembangunan dan kayaknya nggak sesuai dengan program-program. Dan juga ini kemarin Bang Fahri juga sempat mention bahwa jangan sampai nih orang jadi gubernur itu buat berhadap-hadapan sama presiden untuk maju jadi presiden, nggak fokus lagi dia kerja jadi gubernur. Gitu. Nah itu gimana Bang? Faktanya ada nggak yang dibicarakan? Jadi gubernur berhadapan-hadapan dengan presiden. Ya kan tidak fokus lagi jadi persepsinya kan Mas gubernur. Anies. Kan itu kan. Ya persepsinya Mas Anies lah selama Ya, 2 tahun. sekarang terakhir. faktanya 5 tahun jadi gubernur, transportasi publik di Jakarta dari 46% cover area menjadi 94%. Taman di Jakarta dari 50 taman dari zaman Jokowi sampai Ahok sampai Jarot, oleh Anies dibangun baru dan ada yang direvitalisasi 420. Di masa sebelumnya tidak ada yang namanya pembangunan trotoar sekian ratus kilometer. Yang ada adalah penambahan jalur jalan untuk kendaraan bis segala macam, kendaraan pribadi. Ya. Tapi di masa Anies penambahan trotoar kita kalau nggak salah 630 kilometer. Artinya apa? Selama 5 tahun Jakarta mengalami kemajuan pesat. Yang berikutnya, saya mau tanya sama Anda, pernah nggak di mana tempatnya di Jakarta jembatan penyeberangan orang yang yang ramah kepada ibu hamil, ramah kepada lansia, ramah kepada kaum disabilitas, di mana adanya sebelum Anies gubernur? Walaupun masih banyak yang rusak juga ya Bang ya beberapa. Di mana tempatnya sebelum Anies gubernur? Di mana Bang? Ada JPO yang ramah terhadap ibu hamil, ramah terhadap lansia, ramah kepada kaum disabilitas. Menap Jakarta lama nih. Kalau saya Ada dari di mana tempatnya? Kasih tahu. Baru jarang nyebrang di tempat penyeberangan gua. Di Zebra Cross. Nggak pernah biasanya gua. dipikirin. Iya. Baru di masa Anies. Iya. Yang paling mudah ngelihatnya adalah ASEAN. Gedung ASEAN. Itu kalau ibu hamil naik jembatan penyeberangan orang lain bisa beranak di tengah itu. Alhamdulillah. Itu adalah fakta. Gitu. Alhamdulillah. Dan itu terjadi. Alhamdulillah. Lalu dikatakan bahwa jangan sampai berseberangan. Anies tidak berseberangan, yang berseberangan mereka. Ada Formula E mau dihambat.
Ada Anies digadang-gadang mau calon presiden dipanggil KPK dengan kasus yang nggak jelas. Kan itu aja sebenarnya. Anies fokus kerja, nggak ngurusin yang lain-lain. Ditawarin tuh sama Prabowo, minta jadi wakilnya dia di 2019, Anies nolak. Dan dari pernyataan Pak Prabowo sendiri, Pak Anies yang sesungguhnya yang pertama kami minta. Tapi dia mau fokus kepada Jakarta. Kan nggak ada urusannya dengan pencapresan. Tapi setelah dia selesai, dia sudah jadi warga negara biasa, ya hak dia dong untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri. Dengan demikian, maka yang negatif thinking adalah temannya Bang Ali Mohtar sebelah sana nih, tentang orang yang jadi gubernur, kan gitu. Iya. Bang, Karena ada faktanya. Selama ini kesulitan gak sih Bang Istana untuk menghadapi para gubernur gitu misalnya yang secara politik memang tidak inline dengan presiden karena karena gubernur kan perpanjangan tangan presiden. Kalau dia tidak inline dengan pemerintah pusat, yang rugi itu rakyat yang dipimpinnya. Dan itu bisa nanti terbukti dilihat di waktu-waktunya, apakah dia terpilih lagi atau tidak. Karena gubernurnya kan masih melalui pemilihan kan, itu urusannya. Nah, dalam posisi inilah kenapa Jokowi itu berkali-kali mengatakan bahwa jaga amanahnya dengan baik-baik karena dipilih bukan untuk bersenang-senang, dipilih untuk memberikan pelayanan. Tapi tadi Bang Gies mengatakan bahwa pihak istana lah yang ternyata menghalangi Mas Anies, membatasi seperti Formula E, dipanggil KPK dan lain-lain tadi. Tidak apa-apa, biar ini statement terbuka, kemudian nanti orang menonton, nanti orang menilai. Saya tidak dalam kapasitas untuk membantah itu. Tidak membantah artinya betul atau memang? Bukan, ini kan pernyataannya. Biar nanti aja. Karena untuk membantah juga mau bikin apa? Ini barang sudah selesai. Sudah ada presiden baru. Sudah ada Prabowo presiden terpilihnya, Gibran sudah ada. Anies sudah selesai jadi gubernur. Kalau sebentar lagi mau jadi gubernur, bismillah tala'al badrun alaina. Karena image-nya di publik, Mas Anies yang berbeda dengan presiden ini banyak ruginya. Biar nanti banyak ruginya mudah-mudahan sehingga nanti, kata Bang Fahri, lebih baik gubernur tuh dipilih aja lah presiden. Biar sejalan semuanya. Satu pekan depan lagi saya ada, Fahri ada, Gies lagi ada, siapa lagi, Aniesnya apakah datang. Kita duduk bicara baik-baik supaya memberikan pencerahan kepada banyak orang. Karena ini adalah generasi-generasi kami semua. Abang setuju nggak sama Bang Gies tadi bilang bahwa istana lah yang ternyata menghalang-halangi Mas Anies, ganggu-ganggu Mas Anies dalam tanda kutip. Kan dari peristiwa yang kemarin itu, peristiwa sejak kemarin mau diperiksa, mau disegala macamkan itu kan pada akhirnya dia berjalan dan tidak ada bukti apa-apa yang bisa ditunjukkan kepada publik kan. Kira-kira apa yang mau ditunjukkan? Seperti hari ini kemudian ada sekjen sebuah organisasi diperiksa dan lain-lain. Masa orang hidup berdemokrasi kayak begitu? Begitu banget sih. Kalau orang bicara tentang demokrasi itu adalah ketaatan terhadap sebuah proses hukum, ketaatan terhadap institusi negara, ketaatan terhadap mengungkapkan kebenaran itu dengan fakta-faktanya, bukan dengan opini, bukan dengan culas, menghujat, mencederai orang, perasaan, pikiran. Itu nalar orang tidak bergerak itu. Sementara orang berpendidikan, orang berperadaban, orang punya intellectual knowledge itu adalah orang yang selalu mengeksklarasikan dia punya kemampuan berpikir dan bersikap terhadap apa? Kehidupan demokrasi yang ada. Begitu cara orang berpikir, Setpres. Oke, artinya lebih banyak untungnya kalau kepala daerahnya satu visi gitu sama presiden. Inline gitu, sejalan. Kepala daerah gubernur. Karena dia perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Indonesia itu menggunakan satu pola yang dipilih. Coba. Gimana bisa? Tapi kan biasanya mungkin menentukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan daerahnya itu tadi. Yang disebut dengan keras-keras wilayah-wilayah negara-negara yang Commonwealth, negara-negara perwakilan bagian sisa-sisa peradaban, itu nanti tahun 64 baru pola pemilihannya terjadi. Ditunjuk oleh Inggris di sini, ditunjuk oleh ini. Dia layak menjadi Perdana Menteri, dia layak menjadi Sultan, dia layak menjadi siapa itu? Dia punya pusat pemerintahannya.
68 Oktober, berjalan nanti sejak tahun 68, 71, 74, baru sistem itu mulai sampai sekarang ini ada seperti di Malaysia. Itu yang disebut dengan ada yang disebut dengan sistem konstitusional yang terjadi di beberapa negara-negara Commonwealth. Kita negara merdeka, kita negara yang berdaulat. Kalau regulasinya tadi disebutkan oleh Fahri Hamzah bahwa ditunjuk saja langsung, kemudian Bang Ges juga bilang bahwa sekalian apa tadi MPR sama presiden wakil presiden ya, yang dipilih kembalikan MPR. regulasinya. Dulu. Apa saja yang disetujui oleh rakyat dengan institusi yang dibuat oleh rakyat terjadi, maka terjadilah. Kira-kira begitu. Tapi kalau rakyat yang disetujui oleh rakyat, kalau rakyat menghendaki bahwa dipilih secara langsung, monggo. Tapi kalau mereka rubah itu regulasinya. Sebentar. Tadi dia bilang nih. Saya mau ngulang. Tunggu, Ges. Tadi kan Ges bilang sekalian aja MPR tadi itu yang saya maksudkan. Lain dari situ tidak ada. Karena yang mulai Ges bukan saya. Kalau memang gua mau masuk tadinya gini, apa yang diinginkan rakyat maka terjadilah. Paman Usman itu pilihan rakyat juga rupanya. Kalau itu kan proses. Usman itu dan Gibran itu perkara yang sudah selesai. Terbuka nyata prosesnya. Apakah nanti anak presiden tidak boleh jadi presiden? Apakah anak saya tidak boleh jadi presiden kalau proses regulasinya ada? Apakah brother yang muda, yang pinter, yang ganteng, yang cantik tidak bisa jadi calon gubernur dan lain? Kalau regulasinya bisa, popularitasnya ada, tidak boleh. Masa sih begitu orang berdemokrasi? Jangan begitu dong. Positive thinking. Saya pinjam kata-katanya Ges tadi. Move on. Jadi gimana Bang? Nih Bang Ali tadi. Apanya? Tanggapan Retoriknya. Iya. Ya gue udah kenal dia puluhan tahun yang lalu. Mana gue jawabnya? Udah hatam aja loh. Tapi saya kan harus memberikan jawaban dengan argumentasi. Iya kan? Sebagai KSP, gue akan tidak akan dapatkan apa-apa. Gue akan dapatkan Ali Muhdar yang gue kenal itu. saya harus memberikan jawaban dengan argumentasi konstitusional. Fakta-fakta yang ada. IKN, fakta, percepatan infrastruktur. Tapi Abang setuju nggak Bang Ges ngomong tadi ya sekalian aja MPR yang pilih? Iya Pak Amin Rais sudah ngomong kan. Pak Amin Rais ngomongnya begitu. Mungkin Bang Ges nontonnya dari Pak Amin Rais. Kalau Ali Mukhtar Ngabalin, setujunya yang Cuman gimana? karena Fahri ngomong kayak gitu sih nyaut aja ya sekalian. Kalau Ali Mukhtar, Mbak Setpres, Nona tadi. Oh Nona. Sorry abang bilang Nona ya. Mana yang diinginkan oleh rakyat? Dengar. Perwakilan, kan kita itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Wakil kita loh di sana itu. Kalau mereka setuju, mereka berunding kemudian menyetujui apa yang tadi dibilang Bang Ges, kenapa tidak? Sami'na wa ta'ana, kan kita. Termasuk kan ini haknya ada di presiden sekarang terkait gubernur nih misalnya. Ini Soalnya tadi bicara otorita ya. IKN, habis itu kita bicara gubernur lebih baik dipilih supaya inline. Kan Pak Bambang Susantono kan itu keren banget itu supaya inline. Iya. Wakilnya Gibran, Kaisang jadi gubernur DKJ. Keren top. Top itu Fahri emang pintar, cerdas banget itu. Itu inline luar dalam itu. Amin. Nanti kita akan bahas lagi semuanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Oh ya. Ini bicara soal proses demokrasi kan. Demokrasi ini kan juga harus ada evaluasi demi evaluasi. Tentu banyak udah kita ratusan pilkada sudah kita lewati segala macam dan kesimpulannya kadang-kadang berbiaya mahal, money politics mungkin terlalu besar dan kadang-kadang orang yang terpilih itu tidak sejalan dengan presiden gitu. Bang Ali melihat ada perspektif atau ada keresahan itu juga nggak selama masa-masa tidak hanya terutama pada masa Pak Jokowi gitu misalnya. Memang begini, yang jadi perkara paling besar itu ketika setiap orang yang terpilih kemudian dia merasa diri bahwa he is the representative from our party. Mungkin dia partai A, partai B, partai C. Jadi kenapa dalam pola sistem pemerintahan itu tidak ada dua matahari
dalam pengambilan kebijakan. Umpama seperti gubernur terpilih, ada wakil gubernur. Wakil gubernur dalam konstitusi itu adalah tugasnya membantu gubernur. Apa yang diperintahkan gubernur. Sama seperti menteri, wakil menteri. Wakil menteri itu bukan anggota kabinet. Kecuali diminta presiden dia datang, tapi dia adalah membantu meng-create para deputi, para dirjen terhadap apa yang diperintahkan oleh menterinya. Nah, dalam posisi inilah ketika gubernur itu terpilih, dia tidak boleh haluannya ke pemimpin lain kecuali kepada presiden. Itu sebabnya pemerintah pusat itu dalam regulasi menyebutkan yang tadi bahwa perwakilan pemerintah pusat di provinsi, gubernur itu adalah, ini kan governor sebetulnya, governor. Jadi dia perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Nah, di beberapa tempat ada, maka jadi kalau kita bicara tentang ini pengalaman evaluasi. Abang nih ya, Abang kan debottlenecking kan selama ini KSP. Betul, saya datang ke beberapa tempat, kemudian umpama ada satu proyek nasional yang harus datang di provinsi A. Bang, Pak Gubernur, ini uangnya kami hanya beritahu bahwa proyek pada tahun 2000 sekian sejumlah ini. Tidak lewat siapa-siapa tapi langsung masuk kepada kas daerah. Pak, program yang dilakukan kayak jalan, ada jalan kabupaten, jalan provinsi. Tidak ada lain kecuali untuk infrastruktur dalam menghubungkan pusat kota dengan daerah lain. Monggo Bapak. Nah, kalau ini dia tidak sejalan dengan sistem yang dibuat dalam satu pola kerangka kerja nasional, ya fatal. Maka trust building dari masyarakat kepada gubernur itu akan pasti terjadi kalau tidak, maka itu terjadi kerusakan di mana-mana. Dan ini saya mau ke Pak Gubernur nih, salah satu isunya yang juga sempat heboh di DKI dulu kan soal perbedaan cara ngitung UMP itu antara pemerintah pusat dan DKI waktu itu Mas Anies menghadapi gitu. Atau satu lagi bos, masalah sodetan tuh terakhir, ya kan, yang itu kan dieskalasi itu kan Bang, katanya wah akhirnya setelah karena lama mangkrak, gubernurnya diberesin sama presiden langsung gitu kan. Saya tambahin ya supaya komplit. Iya. Di masa Pak Jokowi yang kemudian jadi presiden, tidak ada yang namanya penggusuran. Gubernur maksudnya? Dari gubernur jadi presiden, di janjinya Pak Jokowi itu kan tidak ada penggusuran. Oleh Ahok ada penggusuran. Di masa Anies meneruskan program Pak Jokowi, tidak ada penggusuran. Ya ada memperbaiki kampung. Kampung kumuh diperbaiki, bukan digusur. Artinya bahwa dalam konteks itu aja nggak ada masalah gitu kan. Yang kedua, kan lebih banyak tentang imajinasi daripada fakta. Sodetan yang di Odista sana, bukan di Odista ya, lebih kepada bidara Cina disebutnya situ. Jakarta Timur. Itu sudah lebih dari 50% selesai di masa Pak Anies. Yang masalah pertamanya kan apa? Masalah hukum. Kenapa itu tidak jalan-jalan? Kalau dulu di masa sebelumnya, sebelum Anies, hajar aja dulu. Masalah hukumnya belakangan. Karena warga memang tidak berdaya. Kalau dia masa Anies tidak. Masalah hukumnya diberesi dulu, warganya selesai, baru jalan. Nah di masa Anies selesai itu. Baru kemudian di masa Heru, seolah-olah dengan Heru ada 2-3 bulan jadi gitu. Seolah-olah. Sama, kelakuannya sama. Kayak menteri kemarin tuh, ada JPO baru kelar di jembatan penyeberangan orang di BNI. Pak Heru dikasihlah pujian gitu. Padahal itu 50% di masanya Anies. Baru selesai makanya gue tanya kepada menteri. Sama pertanyaannya seperti tadi. Di mana tempatnya JPO yang ramah lansia lama ini sebelum di masa Anies? Pak Menteri tolong jawab. Lalu di IG itu ada yang jawab, Bang itu pertanyaan yang sampai kiamat nggak akan kejawab. Kira-kira kayak gitu. Lalu sodetan. Yang ketiga tentang apa lagi tadi? UMP. Itu heboh banget dulu. Itu kan ada alasannya begini. Ketika COVID, kenaikannya itu, saya lupa angka persisnya ya. Kira-kira gini, kenaikannya itu 3% ketika COVID. Lalu setelah COVID sudah mulai mereda, kenaikannya malah turun. Nah Anies tidak membuat perhitungan itu. Salah satunya dibuat perhitungan matrik. Tidak semua industri di masa COVID itu jatuh. Contohnya adalah industri kesehatan.
maka dia harus naikin gaji. Karena industri kesehatan itu di masa COVID Untung. dia malah untung gitu. Jadi dia berpikir itu. Yang kedua, kalau setelah COVID mulai selesai, pertumbuhan mulai tinggi, kok kenaikannya malah turun? Saya lupa angkanya, saya lupa. Di bawah 3% atau apa gitu. Maka Anies membuat surat kepada kementerian bahwa tidak cocok kalau kira-kira lah kalau kenaikannya hanya 0,8%, kalau nggak salah saya itu ya. Maka kenaikan yang pantas setelah dihitung dengan inflasi dengan sekalian, maka menjadi sekian. Dan ada aturannya kalau surat itu tidak dibalas setelah 2 minggu, Pak Gubernur punya hak untuk memutuskan sendiri. Tetapi kebijakan itu bukan bertentangan dengan pemerintah pusat semata-mata. Tapi itu dalam konteks keadilan. Kan begitu. Akhirnya apa? Daerah-daerah lain mengikuti Anies. Oke. Jadi bukan berarti nggak inline dengan pemerintah Bukan pusat. nggak berarti nggak inline, ini soal perhitungan dan itu dilaporkan lebih dulu. Bang, kalau tadi misalnya potensi-potensi ini kan mungkin ada perbedaan-perbedaan tadi Bang Ali juga udah sudah jelaskan. Kalau akhirnya memang ya udahlah political appointee aja sama seperti menteri, sama seperti pejabat yang lain, gubernur itu kita samakan aja seperti Atau itu. logikanya kayak bupati sama camat, Bang. Ya. Nah kan lurah yang dipilih langsung nih, kan camat itu kan tetap perwakilannya Pak Bupati. Atau seperti Pak Gubernur pilih wali kota Jakarta Selatan. Nah, itu kan inline pasti dengan gubernur ya kan. Nah gitu menurut Abang gimana? Kan kita Dalam konteks demokrasi dan ini mendapatkan legitimasi ya Bang. Kita bicara evaluasi pilkada juga gitu selama ini. kan kita sudah sekian lama gubernur dipilih oleh presiden. Sekian lama. Lalu masuk reformasi, bukan hanya gubernur, presidennya pun langsung dipilih rakyat. Lalu ada koreksi oleh Fahri. Maka di tingkat 2 saja. Tingkat pemilihannya gubernurnya langsung dengan presiden. Kalau mau dikoreksi seperti itu, berarti kan keseluruhan nih. Ya sekalian saja mau presidennya sekalian. Saya gini loh ya, saya itu udah nggak percaya dengan proses-proses ini semua. Udah busuk. Ya udah, di tempat yang busuk aja milihnya. Apa salahnya? Artinya kemunduran demokrasi. Memang. Ada bukunya sih, dapat buku dari Usman Hamid, belum saya sempat baca tuh. Demokrasi dari apa keregresi itu, apa judulnya? Regresi demokrasi. Regresi demokrasi. Memang terjadi kemunduran demokrasi itu. Ya sekalian saja, ekstrim saja gitu loh. Oh bukannya kita tetap pelihara pilkada, tetap ini untuk bisa membuat obat penawar dari misalnya tadi kalau abang bilang demokrasi yang udah mundur gitu. Kita mau bicara tentang demokratisasi. Di alam yang tadinya di tahun 70-an kita baca buku Mohtar Lubis tentang manusia Indonesia. Lalu kita masuk proses reformasi. Kita mulai melawan feodalisme. Kita melawan birokratisme yang sedemikian rupa. Muncullah tokoh yang namanya Ahok. Gue keren banget sama tuh orang tuh. Yang melawan gitu. Yang lalu dengan adanya Ahok muncullah orang yang namanya Anies. Karena kalau bukan Ahok saat itu nggak mungkin Anies muncul. Ini Jakarta sebagai contoh lah. Agar kompetisinya menjadi bermutu. Lalu kita dikembalikan lagi oleh yang namanya Fahri ke masa lalu. Kan demokrasi melahirkan Ahok. Melahirkan Anies. Kurang keren apa mereka berdua? Melahirkan Jokowi pula kan? Melahirkan Jokowi juga, tapi merusak kalau yang ini. Sorry bos. Terus apa itu masalahnya? Apa karena satu kasus, lalu dia buat, udah batalkan aja semua. Ya kalau gitu sekalian aja presiden batalkan balik ke MPR. Nah, bayarnya lebih murah kan? Artinya pertanyaannya, apakah kemudian adanya wacana-wacana perubahan-perubahan ini memang disinyalir ya, ini diduga akan menghalangi tokoh-tokoh tertentu untuk kemudian lebih perform lagi ke depannya? Boleh Pak Bos dijawab usai jeda Pak. Kita jeda dulu ya, tetaplah bersama kami. Ya, masih di rapat kabinet bayangan, tidak perlu berlama-lama, silakan langsung dijawab Pak Bos. Energi positif itu harus
Abang kenapa energi positif Bukan. terus dari tadi? Emang Bang Ges energi Karena begini, negatif? karena ini kan saya harus membentengi diri saya dari energi positif. Ini apa jangan-jangan ngomongin energi curiga jadi komisaris salah satu ini bentar lagi nih. Saya harus Membentengi membuat kanal besar dari dari energi negatif. Kan saya harus tetap positif. Loh, berarti Bang Geis energi negatif dong Abang? Iya, harus bentengin. kalau Bang Geis Katanya positif tadi Bang Geis. kalau Bang Geis membayangkan Indonesia ini begini hancur dan rumitnya, bagaimana bisa kita mempersiapkan generasi baru? Gak mungkin. Generasi baru itu harus terlahir dari pemikiran-pemikiran yang positif, mereka yang memiliki kemampuan planning yang bagus untuk mempersiapkan generasi baru. Siapa yang bilang bahwa dengan posisi Prabowo Subianto dan Gibran itu bukan keran bagi generasi baru? Anak-anak di provinsi, di kabupaten kota itu mempersiapkan diri dalam usia yang sangat muda. Mereka membayangkan bagaimana dia memiliki kemampuan leadership dan kemampuan manajerial dalam menata diri untuk mempersiapkan dirinya. Iya dong. Jadi kalau umpama kita setback lagi, kemudian mengungkit lagi tentang perkara-perkara yang sama sekali tidak membangun imajinasi. Pikirannya tadi ini saya ambil ini. Membangun imajinasi yang terpenting bagi Indonesia baru di 20-30 tahun akan datang kira-kira apa. Saya kan bermimpi satu saat anak saya bisa saya kirim ke Jepang. Bisa saya kirim ke UCLA, Universitas California. Bisa saya kirim ke Inggris. Saya kirim ke Leiden. Alhamdulillah mimpi saya terbukti, bukan? Colorado. Di Colorado University, di Denver. Kapan kita bermimpi bisa datang menjadi pengajar di sana? Gak mungkin. Abang bisa. Itulah yang saya bilang. Kenapa kita tidak bermimpi dengan semangat Jadi baru? Abang membentengi diri Abang dari Bang Geis. Nah, energi saya tidak boleh terganggu. Saya tetap melihat Geis Khalifah itu sebagai kawan, sahabat, abang, teman yang saya ketemu sejak 30 tahun lalu yang dahsyat. Kami bicara tentang Indonesia baru dengan watak dan pikirannya seorang Presiden Habibie pada waktu itu. Saya tidak boleh terganggu dengan, karena saya harus tetap tampil dengan secara positif thinking, dengan orang yang percaya diri. Gitu loh. Ini kabinet itu, kan tadi saya bilang sombar. Bayangan. Saya tidak boleh terbayang dengan negatif thinking. Tidak boleh. Kalau kata Bang Geis, udah hancurin aja semua, masukin aja udah semua. Pilih aja gubernur ya kan Bang, tadi pilih si aja. cantik manis set press, jagalah abangmu ini baik-baik. Kenapa jadi tugas dia? Karena Oh, kan abang bosnya, tidak boleh terganggu dengan energi negatif. Abang harus tetap positive thinking. Abang harus confident. Bang. Karena saya masih bermimpi untuk menjadi orang yang bisa mendatangkan kemaslahatan banyak. Emang bagi orang kondisinya lain. demokrasi bangsa negara ini serusak itu Bang yang dibayangkan? Ya, coba lihat, kalau ada orang berteriak bahwa rakyat sudah muak, rakyat sudah bosan, rakyat mana bro? Siapa yang memberikan representasi kepada Anda untuk dan atas nama rakyat? Nah, itu kemarin yang demo-demo dari kampus, dari dari aliansi masyarakat itu banyak? rakyat apa? Tanyain dong. Siapa itu yang keberatan? Harusnya kan Kasih Abang yang tunjuk. nanyain, kan Abang yang Dia sebagai orang tidak datang ke pemerintah. saya, dia tidak datang ke saya. Biasanya kalau dia datang ke istana, dia demonstrasi di depan istana, selalu saya datang. Saya suruh ke staf-staf di sana, tanyakan apa dia mau sampaikan. Daripada teriak-teriak, nanti tidak sampai ke sini. Datang ke Binagraha, mari kita duduk bicara. Apa masalahnya? Apa itu? Jadi Abang masih yakin bahwa mayoritas masyarakat kita masih happy dengan kualitas Republik demokrasi? baik-baik saja, Republik aman-aman saja. Emang kita ambruk? Apanya ambruk? Di mana perkaranya? Pemerintahannya ada, presiden terpilih Prabowo, Gibran. Prabowo sedang berjalan keliling dunia, kasih tahu kepada dunia bahwa Indonesia punya sikap dan pandangan terhadap Gaza dan Palestina seperti ini. Dan aman-aman saja. Baik-baik. Menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan sebelum Apa kita itu break set tadi. press? Apakah Agak dekatlah kemari biar abang bisa dengar. Apa itu? apakah benar nih wacana-wacana yang menyatakan bahwa sikap-sikap, revisi-revisi yang ada ini untuk menghalangi 1-2 orang yang mungkin salah satunya yang didukung oleh Bang Geis ini tadi untuk bisa kemudian melaju. Oh iya, Apa karena itu? kalau Pilkada. bisa-bisa bukan Mas Anies, Iya. gubernur di Jakarta nanti.
Kan Bang Geis gubernurnya. Nggak, di Yang mana? Di Republik kehidupan Republik Indonesia. Tentang Kan apakah nanti Aturannya. ini upaya gini untuk menghalangi orang-orang yang paten, yang kemungkinan menang itu sekarang ini tidak ada satu orang yang bisa bersembunyi di balik cawe-cawenya. Cowok-cowok Dengan- siapa? Tadi umpama ini kan wacana nih kata Setpres nih. Iya. Kan wacana. Narasi-narasi. Narasinya, diksinya, wacananya, opininya. Kalau kita bicara ini sesuatu yang ada fakta terkait dengan revisi dan macam-macam, namanya juga opini. Adakah orang yang bisa bersembunyi di balik kebohongannya untuk menghalangi orang lain dalam proses demokratisasi di tanah air? Please, kasih tunjuk sama saya. Dan pasti kabinet bayangan punya data sangat komplit. Bawalah kemari, kita bicara di KSP yang benar, di Binagraha yang benar. enggak bang. KSP punya data komplit, kami enggak ada. Ya kan? Gimana? Saya Kasespres. buka dulu buku-bukunya ya. Iya, iya. Bang Ges, Namanya silakan. juga opini. Iya. Namanya juga wacana. Tentang Menanggapi tadi komentarnya dari Kita yang baik-baik Mas Abang saja. Kita Tidak baik-baik mungkin saja. ada orang, Baik-baik saja. Tidak tidak ada mungkin aturan. ada orang yang bisa membuat satu regulasi kemudian menghalangi orang lain. Nah, Terus Bang Abalin membentengi dirinya dari Bang Ges tadi itu menarik juga tuh. ya bagus. Saya cukup dengar, saya tidak boleh tanggapi saya karena kan bisa sudah merusak senang dia saya akan punya. pindah ke IKN. Saya udah mulai itu gitu loh. Agar udara itu lebih kan sama aja kan. Oke. Lalu menurut Anda, Anda kan nanya ke saya, baik-baik saja. Di mana yang baik-baik saja? saya tadi bertanya, apakah Benar, saya mau Aha. perpanjang. Ini- Di mana yang yang ngomong baik-baik baik-baik saja? aja doi. Di mana yang baik-baik saja? Doi ngomong. Berapa jumlah mahasiswa kita persentasenya dibanding lulusan SMA? Berapa persentase anak SMA kita dibanding yang lulusan SMP? Berapa persentase? Itu tolak ukur pertama dalam sebuah negara. Itu udah sangat jomplang. Terus kita bicara negara ini baik-baik saja. Ya, yang ini mesti pakai data. Yang ini harus pakai data. Jadi ada tabulasinya. Datanya mesti ada. Kenapa perlu data? Karena data itu menunjukkan fakta terhadap berapa jumlah yang ini. Untuk bisa menjelaskan bahwa negara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau tidak ada data, baik-baik saja. Ya. Orang kabinet juga ada kabinet bayangan. Ya udahlah ya, intinya Iya satu dong. beranggapan baik-baik Kan saja, itu satu logikanya. mungkin punya koreksi yang lain, tapi ya udahlah. Namanya gubernur, artinya ini wujud bang. Amin. Presiden, Perbedaan. Kantor presiden Yes. dengan gubernur belum tentu inline. Makanya Oh, jangan iya. ngomong Iya, kan karena- Perpu. karena- Harusnya paten, bukan. saling paten Nah, aja. sekarang ini dari KSP bicara by data, itu ada datanya nggak? Dia udah baca belum datanya? Karena begini, karena kantor staf presiden itu adalah institusi yang dibuat oleh presiden dalam menyokong Betul. program-program strategis presiden. Karena Nggak ada adalah- urusan dengan gubernur. Karena abang adalah pikiran, mulut, Mata, telinga, dan mulut Joko Widodo. Ah, Bang Ges ada yang mau disampaikan singkat saja. terakhir untuk sapu inilah edisi ini. Ya, Hikmah dan kebijaksanaan. saya berharap Ali Mohdar Ngabalin tetap sehat-sehat. Ya Allah, amin. Kalau doa tulus dari Sepanjang dia tinggal di IKN. Amin, amin. Amin ya Allah. Abang kalau suruh pindah mau nggak bang? Enggak, saya lagi ajak loh, belum ada Nggak, jawaban tanggal misalnya 13. dikasih rumah sama Bang Ali. Guys, gue beli lu rumah nih ada sebelah gue nih. Kalau Enggak, beli sih Terima enggak. makasih banyak. Ini kan orang, Sertifikat rumah gue di Jakarta masih banyak. masih di IKN. Oke deh. tapi tanggal 13 Juli kalau oke, saya atur. Saya bisa atur. Serius ini, Iya, untuk ngomongnya mau soalnya melihat. jangan kemari. Ke Bang Makanya Ges karena belum ada jawaban. Oh iya, karena- Jadi saya minta Wapres untuk tolong melobi lah. Karena abang gimana nggak mau ada jawab, abang membentengi. Bentengi diri. Gimana nih jadinya Apa ya? membentengi diri dari Bang Ges ini gimana? Padahal sebenarnya kebiasaan kalau energi baik, energi negatif atau kayak yin yang kutub positif, kutub negatif, kalau jadi satu sebenarnya bisa baik-baik aja ya. Tuh, inilah bukti Fahri Hamzah nih. Kantor presiden sama gubernur kadang-kadang suka nggak inline. gitu. Bahkan di bayangan aja nggak inline ya. Apalagi nyata. Bener juga lu Bang Fahri. Oke, baiklah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan Kabinet Bayangan. Sampai jumpa.